Dan sekarang, Reimer, karena hanya kita berdua, mungkin kita bisa people yang kustapis yang berpurpose taken all. Banyaknya Mali, Amerika Serikat mengancam Iran, dan tidak ada silju. Kamu punya scene, tahun 2007 hanyalah salah satunya. Ada waktu Porkes ngelakuin perkuandasan gue seperti pada 2012. 2012. One was under Bush. Satu terjadi di masa Bush, yang lain di masa Obama, dan yang lebih besar terjadi di masa Obama pada tahun 2012. Semuanya kembali berkaitan dengan isu nuklir. Iran telah menandatangani traktat non-proliferasi, tetapi sebagian dari traktat itu memberikan setiap negara hak untuk memperkaya uranium hingga tingkat yang diperlukan untuk tujuan sipil. Dan semua orang yang menderita kanker atau penyakit lain, maksud saya, bahkan di sini Jerman, Duyam in uranium, Yeritheken, Digilfo, Tracy Medis, den Jard, it's America, Kinner, Mallard, Swin. And it is used elsewhere in technology and even to a certain extent if I'm correct. Dan bahkan sampai batas tertentu, jika saya mendapat informasi yang benar, bahkan untuk membantu mencegah makanan cepat rusak dan sebagainya. Bagaimanapun ada banyak sekali aplikasi sipil yang membutuhkan uranium yang diperkaya. Sekarang orang-orang Israel, dan karena itu khususnya orang Amerika, orang-orang Israel ingin tetap menjadi satu-satunya kekuatan nuklir di Timur Tengah. Maksud saya, bisa dimengerti bahwa mereka menginginkannya. Memahami bukan berarti menyetujui. Saya bersempat bahwa Mersimen tetap menjadi hertz haitunya kekuatan nuklir nuklir situ. Yang beri mereka utasan ideologi peneliti politik yang sangat istimewa pada sidabut. Political cloud gives them a lot of political cloud in that region. Now, they want to... Sekarang mereka ingin menghentikan Iran sepenuhnya, bahwa Iran sama sekali tidak boleh memperkaya uranium, karena mereka mengatakan begitu proses itu dimulai, tidak ada cara untuk benar-benar mengendalikan sampai di mana mereka akan berhenti. Baiklah, maka untuk mengendalikan hal itu, kita memiliki IAEA, Badan Energi Atom Internasional. Dan mereka memiliki akses bebas di Iran. Bukan hanya akses bebas, mereka juga diizinkan tentu saja untuk memasang kamera di mana-mana. Bukan hanya kamera untuk mengambil foto, tetapi juga kamera video yang merekam terus-menerus, terhubung melalui internet. Sudah berapa lama kita memiliki internet sekarang? 20 tahun atau lebih? 25 tahun atau lebih? 25 years or more. No, I already had it in my office in 93. Saya sudah memilikinya di kantor saya pada tahun 1993. Melalui internet, mereka terhubung sehingga bisa memantau semua aktivitas keluar masuk dan bagian-bagian penting tentu saja yang berada di bawah tanah. Bagian-bagian penting dari fasilitas pengayaan. Nah, untuk itu dibutuhkan jenis sentrifugal tertentu dan sebagainya, sehingga bahkan pembelian sentrifugal dengan berbagai tipe khusus bisa dikendalikan dan seterusnya. Jadi memang begitu. Dan Badan Energi Atom Internasional berulang kali mengeluarkan pernyataan bahwa semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah. Iran tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan apa yang telah mereka janjikan atau yang menjadi tugas mereka. Tapi kamu tahu, hukum internasional tidak berarti apa-apa bagi Amerika Serikat. Doesn't mean anything for the United States. It's proven that many times, and for its hal itu telah terbukti berkali-kali, dan terutama bagi protegenya Israel juga tidak berbeda. Jadi mereka ingin menghentikan Iran dari proses pengayaan. Iran ditawari opsi untuk melakukannya di negara lain, dan kemudian mengimpor bahan yang sudah jadi. Namun Iran berkata tidak, kami sudah terlalu sering dikenai sanksi dan pembatasan ekspor dan sebagainya. Kami ingin memiliki kemampuan dan kapasitas kami sendiri. Akibatnya, mereka mencoba menekan Iran dengan kekuatan militer, menempatkan 3 gugus tempur kapal induk di depan perbatasan Iran. Pada dasarnya, menodongkan senjata ke kepalanya. Di atas itu semua, bahkan sejak masa Obama, ada tuntutan tambahan bahwa Iran harus menghentikan pengembangan rudal jarak menengah yang dapat menjangkau Israel. Ya. Dan orang-orang Iran berkata, tidak mungkin. Itu jaminan kami bahwa kami bisa membalas Israel jika mereka menyerang kami. Dan itu masih menjadi sikap mereka sampai sekarang. Maksud saya,
Trump menginginkan tidak ada program nuklir, dan tentu saja tidak ada rudal yang bisa menjangkau Israel. Apa yang sebenarnya diinginkan Trump adalah agar Iran menyerah total. Dan ya, yang sebenarnya mereka inginkan adalah perubahan rezim. Dan untuk itu, mereka menghidupkan kembali lelucon Timur Shah. Dia terlihat seperti lelucon. Dia benar-benar terlihat seperti lelucon. Rasanya setiap kali kamu melihatnya, lalu kamu melihat ada bendera Iran di belakangnya, kamu sadar pasti itu di suatu tempat seperti bunker atau semacamnya. Maksudku itu benar-benar terlihat buruk. Dia terlihat buruk. Tapi ya, hey, jeda singkat, karena aku baru saja diblokir dari YouTube. Dan meskipun aku sudah kembali, hal ini bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi, di sebelah sekarang, tol mercu, they tired sign, it's with Gwed Kismet di Substack. Alain Matner, Paskalotas, substack.com. Temannya korwin di description bawah be in the description below. And now, back to the video. No, from that point of view, Tidak, maksud saya, dari sudut pandang itu tidak ada yang terjadi. Karena kalau kamu lihat, ya, itu sudah tahun 2012 kasus itu. Kalau kamu mau, aku bisa kirimkan apa yang aku tulis waktu itu tentang hal itu. Apakah kamu punya kemungkinan untuk mempublikasikannya di halaman webmu? Habisat. Nehafim amant for you, aku bisa purse. Ya, kalau kamu tertarik. Aku tidak memaksakannya, tapi aku bisa. Dan kamu bisa melihat bagaimana militer AS ada sejumlah pernyataan dari perwira tinggi Amerika yang aku kumpulkan pada waktu itu, terutama dari kepala staf, mengatakan kami tidak ingin menyentuh mereka karena mereka punya kemampuan untuk benar-benar melukai kami. Sekarang, tentu saja, dalam perang total yang normal, Amerika akan mengalahkan Iran, tapi dengan biaya yang luar biasa besar. Ini adalah hal yang sudah dikenal dalam peperangan. Arutua hanya menyerang dari udara, kemudian berpun di darat. Sebenarnya, pikirkan saja you can sure into a sekutu till that it boy deal, papar kata besi dan sebagainya. Firebomb, big cities, etc. Attack. Did that change the regime? Serang. Apakah itu mengubah rezim? Maksud saya, apakah mereka berharap itu akan mengubah rezim? Tidak. Rakyat bahkan semacam bersatu, mungkin karena tidak tahu lebih baik bersatu mendukung rezim. Hal yang sama terjadi di Irak, atau di tempat lain yang mereka bom, atau di Korea Utara, atau ketika mereka mengebom warga sipil di Hanoi dan sebagainya. Apakah itu membuat rakyat berkata, tidak, kita harus menyingkirkan para pemimpin kita dan melakukan revolusi? Dan seterusnya? Tidak. Terjadi ini tidak pernah jadi berulang kali. Tapi tetap terus melanjutkannya. Jadi jika mereka benar bisa menerima kampanye pemboman Jaguars, tentu orang berterai yang Khalski. No American in the Middle East would be safe anymore. Ben, Den is Raber. Not necessarily with Tidak harus dengan rudal Iran, itu tidak cukup. Karena pada tahun 2012, dalam bulan pertama saja, sekitar 25.000 warga Iran mendaftar di kantor khusus untuk pengebom bunuh diri. Wow, ya untuk dikirim ke berbagai tempat. Sekarang pikirkan, berapa banyak minoritas Syiah yang ada di Timur Tengah. Bahkan di Arab Saudi, ada minoritas Syiah yang cukup besar di seluruh Timur Tengah. Jadi itu hanya aspek tentu saja. Jika kita mendekat, ada Selat Hormuz. Jika melihat geografi, itu seperti Norwegia, dengan style latent dalam. Dan sering itu tapel race Riau going to nam. Not as high, but with deep fjords and caves. And out of those, you can shoot. Dan dari situ kamu bisa menembakkan rudal. Dari sana tiba-tiba perahu-perahu kecil, sekumpulan perahu kecil bisa keluar. Salah satunya mungkin menembakkan squall. Salah satu dari mereka, seperti yang disebut, menembakkan rudal bawah air. Meskipun menimbulkan banyak kebisingan, kecepatannya mencapai 390 atau 360 km per jam. Sangat cepat. Sasarannya bisa dikunci dengan sangat cepat. Selat Hormuz tampak luas, relatif lebar, tetapi sebenarnya merupakan selat yang dapat dilayari dengan sangat sempit. Kadang hanya 1,5 kilometer lebarnya.
di mana cukup dalam bagi kapal-kapal besar untuk melintas. Itu bisa dengan mudah dikendalikan. Segala jenis ranjau dan kapal penyapu ranyu itu ditinyarstet dari pantai. From the coast in order to stop. Untuk menghentikan tembakan dari pantai, marinir Amerika harus masuk dan membersihkan setiap teluk kecil dan sebagainya. Itu akan berarti banyak korban jika mereka bahkan bisa melakukannya. Dan bahkan jika berhasil, mereka harus tetap berada di sana. Kalau tidak, orang Iran akan kembali. Tetapi jika mereka tetap di sana, mereka menjadi rentan dan akan diserang. Jadi mereka harus bergerak sedikit lebih jauh ke daratan untuk mengamankan wilayah itu. Den posisi vars dari de status astrologi. En zitten sterk is die wat scary smack in the theme. Isai, you've been breakthrough strain and with your time. You have the loser card. Yeah, so it's an for Jadi boots on ini the untuk ground, pasukan for di lapangan proximity atau untuk warfare, perang jarak dekat. Itu adalah skenario mimpi buruk bagi Amerika Serikat, bagi militer, bagi militer. Dan kita sudah tahu bahwa mereka menyadari hal ini dan bahwa mereka misalnya telah memerintahkan personel non-esensial di pangkalan mereka di Qatar untuk pergi. Benar. Meskipun tentu saja itu juga bisa menjadi bagian dari perang kognitif, mengelola persepsi bahwa serangan sudah dekat. Dan kamu tahu, mau mungkin bahwa Alarisas bepuoth, it's di dunia Trumpres, that toward Akamal, berizit unit ayat amal. If they are just able to kill the Ayatollah, and maybe let's say Dan mungkin, katakanlah, Perdana Menteri plus Menteri Luar Negeri tingkat tertinggi untuk melakukan semacam serangan pemenggalan, seperti cara Israel berhasil membunuh Nasrallah di Lebanon. Itu kamu tahu, mungkin sudah cukup. Kamu tahu seperti di Venezuela, kita tunjukkan pada mereka, kita bunuh mereka. Dan sekarang, misi selesai. Apakah kamu bisa membayangkan itu yang mungkin mereka incar? Meskipun kamu sudah menjelaskan, orang-orang Iran mengatakan, jika kami diserang, Kormichofing abis havsan, dan porzu dits kami inumart for me do morning. Sneni sapin si duikins the srand the chi, and amprus and kuspu tams and forth my horm. If anything hits our territory. As I say, I cannot exclude the Seperti yang saya katakan, saya tidak bisa menyingkirkan kegilaan itu, maksud saya, dari Amerika Serikat, dari para politisi AS. Ketika saya mengenang masa saya di markas besar NATO berurusan dengan Amerika dengan para perwira tinggi, saya seorang sipil, tetapi di tingkat militer rekan-rekan saya berpangkat kolonel atau jenderal. Jadi saya cukup sering berurusan dengan militer Amerika, dan saya selalu terkesan dengan mereka. Dari kalangan kiri di Jerman, Yori Sankstedt Namba, Isiskak memberikan it, meliu. Tier. So, die bij het test door Emerims in politiek merath, Joris die bij ninth. Political leaders, they were peaceniks. And it was really clear. Was quite clear. Dan itu benar-benar jelas, sangat jelas. Mereka mengenal perang. Banyak dari mereka memiliki anak yang mengenakan seragam. Mereka cukup tua untuk memiliki anak mengenakan seragam. Mereka tidak menginginkan perang. Tentu saja mereka ingin menunjukkan kekuatan. Maksud saya, seperti yang dikatakan Sun Tzu, perang terbaik adalah perang yang bisa dimenangkan tanpa satu tembakan pun. Jika kamu bisa membuat pihak lain terkesan dengan memiliki senjata terbaik, dan sebagainya. Itulah yang mereka inginkan, memiliki berberbeda legius. Tapi mereka, dibandingkan dengan atasan sipil mereka, cenderung menghindari risiko, untungnya. Maksud sesis cuma merenbel itu umumnya berlaku dengan mengerti Twitter. I mean, I found that generally amongst the military, full stop. That is fascinating. Because okay, the Itu thing is, menarik some karena, of the military, baiklah, some of masalahnya the adalah leaders beberapa pemimpin sipil in di the kabinet cabinets AS sebenarnya of the berasal United dari latar States, belakang they're militer. actually coming Tetapi from a justru military mereka yang background. cenderung Those memberikan people pidato wants paling to berdarah, give the bloodiest yang sesuai dengan speeches, profil so umum leading pengobar to perang, the general yang bahkan war seorang sipil seperti Tuan mongering Pompeo profile bawa that, tentu saja ke pemerintahan Mr. Trump Pompeo pertama. then brought, of course, to the first Trump administration. Yeah. Ya, Atau siapa nama pria yang berkumis tebal itu? Mustache was the national. Wow, orang menyanyi sahur itu Tuan Walrus ya. Yeah.
Mr. Bolton, etc. They didn't have any military. Tuan Bolton dan sebagainya. Mereka tidak punya pengalaman militer di garis depan dan seterusnya. Tidak. Tapi bagi mereka, perang itu mungkin hanya sesuatu yang pernah mereka lihat di film-film Hollywood, di rumah sambil duduk santai di kursi empuk. Dan dengan lembaga think tank mereka, ya, maksud saya juga lebih suka membaca laporan dari think tank yang saya sukai, tapi saya juga membaca yang lain. Tapi kalau kita bicara tentang think tank seperti Institute for the Study of War, yang dijalankan oleh para fanatik perang, tentu saja mereka berpikir semuanya baik-baik saja. Dan kita harus mendengarkan orang-orang di Kongres. Mereka masih berpikir bahwa mereka adalah hegemon, bahwa mereka bisa memerintah dan lolos begitu saja. Itulah intinya. Mereka tidak tahu kekuatan dan kelemahan situasi mereka sendiri, atau kekuatan lawan yang terus berkembang. The mounting strength of the opponent. May I ask you one Bolehkah saya menanyakan satu hal lagi? Baik, kita sudah pernah melihat hal ini sebelumnya. Anda mengatakan bahwa peningkatan itu sudah terjadi sejak tahun 2012 dan juga selama pemerintahan Bush. Banyak analis mengatakan bahwa jika Donald Trump sekarang menarik diri begitu saja, dia akan kehilangan muka. Bahwa kelemahan Amerika Serikat akan terlihat jelas oleh semua orang. Bagaimana mereka menangani hal itu pada tahun 2005 dan 2012? back in 2005 and 2012? That's a good question. I cannot. Itu pertanyaan yang bagus. Saya tidak ingat bagaimana mereka menyelesaikannya. Saya rasa tidak ada momen tertentu. Saya pasti akan ingat jika seseorang datang dan memotong simpul Gordian. Saya tidak bisa mengingatnya. Tapi itu pertanyaan yang bagus. Saya harus mencarinya lagi. Tapi tentu saja, kamu benar ketika mengatakan banyak orang berpikir Trump sekarang memiliki, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, serangkaian peristiwa yang membuatnya kehilangan muka. Momen itu ninja tinggal bahaya tim tidak benar terlihat kerjing itu. Sisi lain dia jemaat setelah doim gemames, dag kenyamas in yvonne Fremenhem. Numerous sangat pong memperoleh negeri. They were very much opposed to foreign wars. I mean, the situation between the political parties in Maksud saya, situasi antara partai-partai politik di Amerika Serikat telah berbalik. Dahulu, Partai Demokratlah yang menentang perang luar negeri, sementara Partai Republik yang bersemangat, kita harus menggunakan tentara kita yang canggih. Untuk apa kita membayar begitu banyak kalau tidak bisa menggunakannya? Itu kurang lebih secara harfiah adalah ucapan Madeleine Albright kepada salah satu jenderalnya dalam sebuah rapat kabinet. Jadi, othru sini setuar sebrawu. That's maksud saya three the brawu dia berbeda. Mekade ber nenhin mukaisli patient ber. That he might try it after all. He might give the order. Yeah, I mean. Ya, maksud saya, bisa jadi kemudian merasa harus ikut terlibat. Di sisi lain, Donald Trump adalah Donald Trump. Dia bisa saja berkata, saya menyatakan kemenangan, saya sudah mencapai semua yang saya inginkan, lalu keluar dari situ. Dan kamu tahu, dia bisa mengatakan apapun yang dia mau. Tidak ada lagi konsekuensi dari apa yang dia ucapkan. But for that he would have to throw a few. Tapi untuk itu, dia harus menjatuhkan beberapa bom untuk menyatakan kemenangan. Dan jika kita melihat serangan sebelumnya, yang pada dasarnya hanyalah pertunjukan, mungkin saja saya tidak tahu, tapi saya tidak akan menutup kemungkinan bahwa Rusia membantu mengaturnya. Saya bisa membayangkan Rusia membantu mengatur sesuatu seperti itu juga. Sehingga Trump bisa keluar, menjatuhkan beberapa bom di gurun Iran, mengklaim bahwa itu adalah instalasi nuklir penting lainnya. Besok buat membantu Tiongkok. Mereka membantu semua PK dia. Bukan akan membantu Israel. Kan mereka belum siap untuk konflik besar lainnya dengan Iran. Step by step pertahanan ting. Maksud saya, mereka masih telanjang. Their defense stock. I mean, they are still naked. So your overall assessment is that Jadi, penilaian keseluruhan Anda adalah bahwa di lapangan, kepentingan semua pihak ini sebenarnya seharusnya untuk keluar dari situasi ini.
Meskipun di tingkat politik di Amerika Serikat, kita belum tahu. Namun di tingkat militer, mereka pasti menyadari bahwa keluar dari situasi ini adalah demi kepentingan mereka. Lalu mungkin satu pertanyaan lagi, karena hal itu terlintas di pikiran saya. Jika Iran menyerang armada ini, armada angkatan laut ini, jika katakanlah hal yang tak terpikirkan terjadi dan mereka berhasil menenggelamkan kapal induk itu, selain bencana ekologis, bukankah itu akan menjadi alasan bagi Amerika Serikat untuk mulai menggunakan ICBM, menembakkan rudal langsung dari daratan AS ke Iran? Dan apakah hal itu mungkin terjadi menurut penilaian Anda? That would be a major Ya, itu akan menjadi hambatan besar menggunakan ICBM untuk menyerang, karena seketika lampu peringatan di Rusia akan menyala, sebab mereka tidak akan tahu apa yang sedang terjadi. Maksud saya, Iran tidak begitu jauh jika dilihat di peta dunia. Benar, sebuah ICBM yang diluncurkan ke arah umum Rusia bisa menimbulkan masalah besar, dan ICBM hanya benar-benar penting karena hulu ledak nuklirnya. Dalam hal TNT konvensional, mungkin bisa melakukan sesuatu. Tapi kita berkembang dan is it that you some of you arid wave your lick in Nembros Jordan de Toasamer in the Fath? Underground or not. Normally, the only way, for instance, to get deep underground. Biasanya, satu-satunya cara, misalnya, untuk mencapai area jauh di bawah tanah, seperti yang ditunjukkan oleh Israel di Lebanon, di Beirut, adalah ketika mereka masuk ke ruang bawah tanah di bawah gedung tinggi untuk menyingkirkan Nasrallah dengan menjatuhkan bom penembus dalam di titik yang sama berulang kali. Mereka pada dasarnya menembus reruntuhan melalui kawah dan terus menghantam tempat yang sama berulang kali. Saya kira di sekitar 7 bom sebelum tujuan itu tercapai. Namun, sebuah ICBM sendiri tidak lebih berbahaya. Dan efeknya, jika hanya diisi dengan TNT, maksud saya, memang ada bahan peledak yang lebih kuat daripada TNT, tetapi kita masih mengukur semuanya dalam satuan TNT. Jadi itu tidak sepadan. Penggunaan rudal akan lebih mahal dari efek yang dihasilkan kira-kira gitu. Perhaps that. Efek worse bisa dapat wordnya. Benar. Hal yang sama berlaku jika Anda memiliki rudal standar, rudal taat, yang harganya berapa ya? 17, mungkin 12,5 juta per unit. Dan jika Anda ingin benar-benar yakin, biasanya Anda menembakkan 2 rudal untuk menghadang 1 rudal yang datang. Jadi itu berarti berapa? Lebih dari 30, tidak tunggu 20, ya, sekitar 25 juta untuk mencegat 1 rudal Iran murah. Itu tidak masuk akal, bukan? That doesn't make sense, does it? So even the cost. Jadi bahkan faktor biaya pun tidak masuk akal bagi Amerika Serikat untuk benar-benar berperang dengan Iran. Maksud saya, semua hal menentang opsi itu. Namun, apakah Anda melihat ada cara di mana Amerika Serikat, jika mereka bisa pura-pura bahwa Iran yang menembakkan tembakan pertama, bahwa itu adalah serangan tanpa provokasi, kemudian dapat mengaktifkan pasal 5 NATO dan berkata, sekarang kirim semua kapal yang kalian punya, seluruh NATO melawan Iran. It is not, I think it's not... Saya cari itu naskah Wendy Heister harus kita perhaining. You tidak memberitahu kalas bahwa otomatisasi sistemnya. The limit, there's no automaticity in that. Yeah, for everybody watching, like the NATO treaty. Bagi semua yang menonton, perjanjian NATO memiliki klausul yang menyatakan bahwa wilayah NATO hanya mencakup Eropa dan berada di atas garis lintang tertentu, tidak di bawahnya. Dan Iran kemungkinan berada di bawah garis lintang itu. Ya, jadi dalam arti tertentu, bahkan untuk menarik negara-negara Eropa ikut terlibat, diperlukan propaganda besar-besaran. Jadi, kecil kemungkinan Amerika Serikat dapat memperluas eskalasi tersebut ke anggota NATO lainnya. Ya, secara moral maksud saya, Uni Eropa sudah bergerak cepat menyutimain bahwa True. Ya, benar. Mereka itu satelit petitik ini. Mereka yang penting in Timbos. I laughed when
when the Iranians. Saya tertawa ketika Iran benar-benar membalas dan menyatakan bahwa tentara Eropa adalah organisasi teroris. Jadi ya, tidak. Tapi saya tidak. Selain itu, pasal 5 memiliki semacam otomatisme, tetapi tidak secara eksplisit mencakup tindakan militer. Itu bisa mencakupnya, tetapi tidak ada negara yang terikat oleh pasal 5 untuk membantu dalam hal militer. Pasal 5 meminta bantuan sesuai dengan kemampuan dan kemungkinan masing-masing negara. Itu bisa saja berupa nota protes diplomatik. Benar. Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, yang sering digambarkan seperti berbaris serempak dengan senjata siap, sebenarnya berdesas-detas. Right. No, you're absolutely Benar, right. benar. And, Tidak, you kamu know, benar sekali. people, including Dan kamu tahu, Matlock, orang lain, former termasuk US Jack ambassador Matlock, to mantan the duta Soviet besar Union, AS untuk Uni actually Soviet, said, sebenarnya kumbawar bahwa orang spekfui membaca perjanjian NATO itu membutuhkan isinya. any kind of assumption about what it says. Absolutely. And more Dan yang lebih penting lagi, pada awalnya ketika NATO dibentuk, saat itu Prancis, Inggris, dan bekas kekuatan kolonial, semuanya tertarik untuk memperluas NATO, pasal 5, agar menjadi kewajiban untuk memberikan bantuan militer melampaui garis lintang tersebut. Dan dengan alasan yang sangat baik, pihak Amerika mengatakan, tidak. Karena pada masa itu, bangsa Eropa masih berperang dalam perang-perang kolonial. Pola pikir yang sama. Mereka berpikir dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Zelensky sekarang. Oh, kalau saja aku sudah menjadi anggota NATO sekarang, aku bisa melanjutkan perjuanganku dengan bantuan NATO. Juanito yang akan berperang untukku. Tidak, justru orang Amerika yang menentang hal ini. Mereka tidak ingin terseret ke dalamnya. Pada masa itu, ingatlah, orang Amerika tidak ingin terjebak dalam urusan hubungan masyarakat semacam itu. Mereka ingin het volksvecht aids wis bekaskuwa Stein. With former colonial Powers, yeah. And, you know, powers. Kekuasaan ya, kekuasaan tentu. Kamu tahu, Rainer, sejarah punya cara aneh dalam menciptakan ironi yang sangat ganjil. Salah satunya adalah ketika kita melihat Jepang, orang Amerika lah yang menulis pasal Seaman dalam konstitusi mereka. Meskipun harus saya katakan, ada tokoh Jepang yang sangat penting bekerja di balik layar untuk itu. Tapi pasal Seaman menyatakan bahwa Jepang tidak akan memelihara kekuatan militer dan hanya akan mempertahankan tanah air di dalam negeri, tidak pernah di luar negeri. Dan hari ini justru orang Amerika yang terus berkata, kenapa kalian tidak mau berbuat lebih banyak untuk aliansi? Kalian seharusnya berbuat lebih banyak. Dan sebenarnya, kami pernah punya seorang Perdana Menteri yang cerdas sebelum yang sekarang, yang pernah berkata, kalian tahu apa, orang Amerika, kalian benar. Once said, like, you know what, Americans, you're right. It's not an even. Na makalis por nithrotui, ami Frank Semerapid Stray, kawth mamais, tika halian Nisray, Hami Minhim, at Semankas Place Muhammad, a pimber, where through dying, Titifing, come on, Mame Disrang, Tabui, have I depend on, Basugum Darling, the way I were brown Brahma ass. It's this day, it will soon tap tap mungkin. Sebaik United, ada beberapa politisi yang punya sedikit lebih banyak kebebasan untuk berbicara dibanding yang lain. Karena sayangnya, orang Eropa sudah 100% terikat. Tapi Rainer, analisismu di sini benar-benar sangat membantu dalam memberikan perspektif. Bagi orang-orang yang ingin membaca lebih banyak darimu, kemana mereka harus pergi? People who want to read more from you, where should they go? Russia Today. Del Leases, no ignoreth. Botschafter. I will put a So a matter through thing about you to describe fukar and to spring discs looks live at me. Rainer Rupp. Through Sigesibiki, it's a spoils the Henry. Thank you very much for your time today. Thank you. Terima kasih, Pascal Otas. Universidade. Pleasure.